Anda pasti pernah dengar komentar-komentar saudara-saudari kita yang menolak tradisi suci sebagai sumber iman umat Kristiani, sebagaimana diajarkan Gereja Katolik. Tidak hanya itu, mereka juga menolak magisterium gereja atau otoritas mengajar gereja. Padahal Tuhan Yesus dan ajarannya kita kenal hingga kini berkat tradisi suci, kitab suci, dan magisterium gereja. Ketiga sumber iman ini saling terkait. Mengapa saling terkait? Nah, simak baik-baik paparan saya ini. Anda akan menemukan jawabannya. Komentar-komentar yang menolak tradisi suci dan magisterium gereja itu juga terjadi dalam kolom komentar ketika saya memposting VT Katekese di dalam akun TikTok saya. Jadi ada beberapa netizen yang menulis komentar mereka, dan komentar mereka itu sangat jelas dan sangat keras menolak tradisi suci dan magisterium gereja. Saya tampilkan salah satu komentar saudara kita yang mengatakan begini, itu tradisi kalian dan tidak ada tradisi yang dinyatakan suci. Alkitab adalah ukuran tertinggi dalam menjalani hidup ini, dan seterusnya. Anda bisa melihat komentar selengkapnya di sini, ya, lihat di sini. Jadi saudara kita ini mau mengatakan sola scriptura satu-satunya sumber kebenaran. Bagaimana tanggapan kita terhadap komentar saudara kita ini? Mari kita ikuti. Jika kita membaca komentar seperti ini, atau dilontarkan kepada kita, maka marilah kita dewasa menjawabnya. Jangan pernah membenci orang yang berkata demikian. Kita membela dan mewartakan iman dan ajaran dengan bijak, tidak dengan berdebat, tidak dengan menyerang, tetapi justru dengan sikap yang penuh kerendahan hati dan tutur kata yang sopan. Gereja Katolik melalui kitab hukum kanonik, Kanon 748 paragraf pertama mengajarkan semua orang wajib mencari kebenaran dalam hal-hal yang menyangkut Allah dan gerejanya. Dan berdasarkan hukum ilahi, mereka wajib dan berhak memeluk dan memelihara kebenaran yang mereka kenal. Maka marilah kita memelihara semua ajaran dan kebenaran iman Katolik berdasarkan sumber iman kita, sumber iman Gereja Katolik. Bisa saja saudara kita yang bertanya ini belum paham betul apa itu tradisi suci menurut Gereja Katolik. Maka marilah kita belajar bersama seperti gereja perdana. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Kita pun perlu bertekun dalam pengajaran. Katekese kita mesti terus diperkuat. Sumber iman Gereja Katolik sejak awal hingga sekarang ada 3. Yakni tradisi suci, kitab suci, dan magisterium gereja. Istilah Latin ketiga sumber iman ini disebut depositum fidei, atau dalam bahasa Inggris disebut deposit of faith. Dalam dokumen berbahasa Indonesia, depositum fidei kadang diterjemahkan sebagai khasanah iman, tapi kadang diterjemahkan sebagai sumber iman. Saya lebih memilih sumber iman. Ini terjemahan yang mudah dimengerti. Ketika sumber iman ini saling terkait. Mengapa? Sebab sebagian tradisi suci akhirnya ditulis dalam kitab suci. Otoritas yang menentukan daftar kanon kitab suci resmi, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah magisterium atau otoritas gereja, yaitu para uskup dan para paus. Jika tidak ada magisterium, maka daftar kanon kitab suci seperti yang kita punya sekarang mustahil kita punyai. Jadi aneh jika ada pengikut Kristus yang menolak tradisi suci dan magisterium gereja. Pasti akibatnya sangat fatal. Kita sebagai umat Katolik perlu mengingat terus isi kitab hukum kanonik, Kanon 750. Dalam kanon ini, gereja sudah meminta kita agar mengimani semua ajaran yang ada dalam tradisi suci, kitab suci, dan magisterium gereja dengan iman Katolik dan ilahi. Bahkan dalam kitab hukum kanonik, Kanon 879, kita yang sudah menerima sakramen penguatan
wajib menjadi saksi-saksi Kristus, baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan, dan juga diwajibkan mewartakan dan membela iman kita. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita membela iman kita dengan sopan, dengan santun, dan dengan seluruh kebenaran. Ya, tidak sepotong-sepotong, tapi sungguh-sungguh dengan seluruh kebenaran. Maka kita juga mesti membaca kitab suci dengan baik dan membaca ajaran resmi gereja. Apa yang disampaikan oleh otoritas gereja kepada kita? Tentu saja berdasarkan kitab suci, karena ajaran resmi gereja itu pasti dasarnya adalah kitab suci juga. Maka marilah kita mempelajari itu dan menghidupinya di dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik. Sekarang kita bahas yang pertama, yakni tradisi suci atau Sacra Traditio. Bisa saja masih banyak orang mengira bahwa tradisi suci itu seperti kebiasaan nenek moyang, atau adat istiadat, atau kebiasaan-kebiasaan manusiawi. Nah, ini salah besar. Tradisi suci tidak demikian. Tradisi suci bukan dari manusia. Tradisi suci itu dalam bahasa Latin disebut juga Traditio Dominica. Artinya, kata-kata Yesus, sabda Yesus, perintah Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus, dan peristiwa seputar Yesus yang diteruskan kepada para murid Yesus atau para rasul. Kemudian kata-kata Yesus, sabda Yesus, perintah Yesus, dan perbuatan-perbuatan Yesus itu diteruskan oleh para murid kepada semua bangsa. Traditio Dominica itu akhirnya ada sebagian yang ditulis dalam kitab suci, dan ada sebagian yang tetap diteruskan secara lisan. Jadi harus diingat, kitab suci itu bagian dari tradisi suci. Tapi tradisi suci yang diterima secara lisan ini pun akhirnya ditulis, dikumpulkan, dan dijaga oleh bapak-bapak gereja. Sehingga kita tahu hingga sekarang, ajaran Trinitas atau Allah Tritunggal dan syahadat para rasul atau credo adalah tradisi suci, tradisi apostolik. Jadi sangat aneh kalau ada orang yang mengatakan, oh saya menolak tradisi suci. Padahal credo atau syahadat para rasul itu atau juga Allah Tritunggal merupakan ajaran berdasarkan tradisi suci, tradisi apostolik. Sekali lagi, tradisi suci bukanlah adat istiadat, bukan tradisi manusia. Tapi baik juga kalau kita ketahui arti kata tradisi itu, supaya tidak salah dimengerti. Dalam bahasa Latin, tradisi itu adalah traditio. Kata dasarnya adalah tradere, yang berarti meneruskan, menyerahkan. Jika ada orang yang mengaku pengikut Kristus, tapi menolak tradisi suci, pasti punya masalah besar dalam dasar imannya. Bahkan, ia sengaja menolak kesaksian para rasul tentang Yesus, Sang Firman yang hidup. Ia juga tidak paham bahwa puluhan tahun setelah Yesus wafat, belum ada perjanjian baru yang sudah ditulis, termasuk Injil, belum ditulis. Selama perjanjian baru belum ditulis itu, maka pasti tradisi suci yang menjadi cara dan dasar pengajaran para rasul Yesus. Mari kita sebutkan salah satu contoh perikop Matius 28 ayat 16-20 yang berbicara mengenai perintah Yesus kepada muridnya agar mereka memberitakan Injil. Dan ini nanti bisa kita pahami seperti apa tradisi suci itu dan mengapa sangat penting. Yesus memerintahkan para muridnya demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pertanyaan sederhana, apa yang menjadi dasar pengajaran para murid? Injil belum ditulis pada waktu itu. Injil baru ditulis sekitar tahun 60-an hingga tahun 100-an. Bahkan perjanjian baru juga belum ditulis. Kitab perjanjian baru yang paling tua adalah 1 Tesalonika, ditulis sekitar tahun 50. Sekali lagi, kalau membaca Injil Matius bab 28 ayat 16-20 itu, lalu apa dasar pengajaran para murid? Nah, dasar pengajaran mereka adalah kata-kata Yesus sendiri, perintah Yesus sendiri, tindakan Yesus sendiri. Maka Yesus menegaskan,
Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi para murid diperintahkan oleh Yesus dengan kata-katanya yang langsung didengar oleh para murid dari mulut Yesus sendiri. Dan perintah Yesus ini kemudian diteruskan oleh para murid melalui dorongan dan ilham Roh Kudus kepada segala bangsa. Cara meneruskan perintah dan sabda Yesus ini disebut tradisi suci. Konsili Vatikan II dalam konstitusi dogmatis tentang wahyu ilahi atau Dei Verbum mendefinisikan tradisi suci sebagai apa yang para rasul melalui pewartaan lisan dan keteladanan meneruskan apa yang telah mereka terima dari mulut Yesus Kristus sendiri, dari hidup bersama Yesus Kristus, dan dari apa yang telah dilakukan Yesus, atau apa yang telah mereka pelajari dari dorongan Roh Kudus. Dei Verbum nomor 7. Lalu mari kita kutip Dei Verbum nomor 8. Para rasul seraya meneruskan apa yang telah mereka terima sendiri, mengingatkan kaum beriman supaya mereka berpegang teguh pada ajaran-ajaran warisan yang telah mereka terima, entah secara lisan, entah secara tertulis. Bandingkan 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Dan supaya mereka berjuang untuk membela iman yang sekali untuk selamanya diteruskan kepada mereka. Berkat tradisi suci itu pun gereja mengenal kanon kitab-kitab suci selengkapnya. Dan dalam tradisi suci itu, kitab suci sendiri dimengerti secara lebih mendalam dan tiada hentinya dihadirkan secara aktif. Demikianlah Allah yang dulu telah bersabda, tiada hentinya berwawancara dengan mempelai putranya yang terkasih. Dan Roh Kudus yang menyebabkan suara Injil yang hidup bergema dalam gereja. Dan melalui gereja dalam dunia mengantarkan umat beriman menuju segala kebenaran. Dan menyebabkan sabda Kristus menetap dalam diri mereka secara melimpah. Lihat Kolose bab 3 ayat 16. Setelah Yesus wafat, para murid terus mewartakan Injil. Para murid Yesus terus mengajar, kendati belum ditulis kitab perjanjian baru termasuk Injil. Mendengar pengajaran mereka, khotbah-khotbah mereka, akhirnya banyak orang bertobat, ribuan orang dibaptis, banyak orang menjadi pengikut Yesus Kristus. Lalu, apakah kita mengatakan, oh mereka ini bukan Kristen, bukan pengikut Kristus, karena belum memiliki kitab suci seperti yang kita punya? Kitab suci adalah satu-satunya sumber iman. Di luar sola scriptura tidak benar. Kan tidak demikian. Nah, pada waktu itu belum ditulis kitab perjanjian baru, termasuk Injil. Belum ditulis. Justru mereka menerima firman Tuhan langsung dari saksi-saksi pertama dan utama Yesus, yakni para muridnya. Firman Tuhan yang mereka terima melalui tradisi suci. Diteruskan oleh para rasul kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Apa yang diperintahkan oleh Yesus? Sehingga gereja mula-mula itu mengerti, memahami, mendengarkan, dan menghidupi sabda Yesus Kristus sendiri. Saya paparkan contoh lain soal tradisi suci. Perayaan Ekaristi itu juga tradisi suci. Ekaristi itu sudah dirayakan sebelum ditulis dalam Injil atau sebelum perjanjian baru ditulis. Yesus sendiri pernah beberapa kali merayakan Ekaristi. Dalam perjalanan kedua murid ke Emmaus, Yesus yang bangkit juga merayakan Ekaristi, sehingga kedua murid di Emmaus itu terbuka mata dan mengetahui bahwa orang yang sedang bersama mereka adalah Yesus Kristus yang bangkit. Sakramen baptis itu juga termasuk salah satu contoh tradisi suci dan sudah dilaksanakan sebelum perjanjian baru ditulis. Kita ingat Matius bab 28 bahwa membaptis segala bangsa merupakan perintah Yesus kepada para muridnya. Dan tentu para murid melaksanakan ini sebelum Injil ditulis. Tentu ada pesan yang sangat mendalam dari tradisi suci ini. Gereja yang didirikan Yesus Kristus, yakni gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, sudah hidup
sudah mewartakan Injil, sudah melaksanakan sakramen-sakramen, sudah bermisi sebelum kitab suci Perjanjian Baru ditulis. Jadi, gereja berdiri kokoh dari firman yang hidup, yakni Yesus Kristus. Setelah Yesus wafat, tentu para murid terus mengajar. Tradisi suci yang mereka terima dari Yesus terus mereka wartakan dan kontekstualisasikan agar para pendengar mereka lebih mudah memahami. Ini yang disebut Traditio Divino Apostolico atau tradisi ilahi apostolik. Maka dalam dokumen-dokumen gereja, tradisi suci itu kadang ditulis sebagai tradisi apostolik. Dan supaya kita sadar, kredo atau syahadat para rasul adalah bagian dari tradisi suci atau tradisi apostolik. Dokumen Kompendium Katekismus Gereja Katolik nomor 12 menjelaskan arti tradisi apostolik dengan sangat jelas. Tradisi apostolik adalah pewarisan pesan Kristus yang diturunkan sejak awal kekristenan melalui khotbah, kesaksian, institusi, ibadah, dan tulisan-tulisan yang diilhami. Para rasul mewariskan apa yang sudah mereka terima dari Kristus dan belajar dari Roh Kudus, kemudian terus berlanjut kepada pengganti-pengganti mereka, para uskup, dan melalui mereka kepada semua generasi sampai akhir dunia. Jadi, jika ada orang yang menolak tradisi suci, itu artinya kurang memahami kekristenan dan juga tidak memahami bagaimana kitab suci itu akhirnya ditulis dan dikanonkan. Sekarang kita bahas kitab suci sebagai sumber iman. Kitab suci Kristen tidak jatuh dari langit, plok, tidak demikian, tidak jatuh dari langit. Tidak langsung jadi dalam 1 detik, tidak demikian. Kitab suci Perjanjian Lama sudah ada jauh sebelum kelahiran Yesus. Pada zaman Yesus, Septuaginta sudah ada. Septuaginta itu adalah terjemahan kitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Terjemahan ini diselesaikan sekitar tahun 250 sampai 125 sebelum Masehi dan disebut Septuaginta, yaitu dari kata Latin yang berarti 70 sesuai dengan jumlah penerjemah. Septuaginta sering disebut juga kanon Alexandria. Ingat, di dalam Septuaginta ini sudah tercakup 7 kitab yang kemudian dikenal sebagai kitab Deuterokanonika itu. Namun sekitar tahun 100 Masehi, para rabi atau imam Yahudi berkumpul di Jamnia, Palestina. Mungkin sebagai reaksi terhadap gereja yang didirikan Yesus Kristus, yakni gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Para rabi ini kemudian mengeluarkan 7 kitab Deuterokanonika dari Septuaginta. Ingat data ini ya, sebab pada abad ke-16, mantan pastor Katolik, yakni Martin Luther, juga tidak mengakui kitab Deuterokanonika sebagai bagian dari kitab suci. Gereja Katolik tidak mengakui konsili rabi Yahudi ini dan tetap terus menggunakan Septuaginta. Sementara kitab suci Perjanjian Baru ditulis puluhan tahun setelah Yesus wafat. Perjanjian Baru yang tertua adalah 1 Tesalonika, ditulis sekitar tahun 50. Sementara Injil ditulis sekitar tahun 60-an hingga tahun 100-an. Namun, baru pada abad keempat ada daftar kanon kitab suci yang resmi. Otoritas yang sangat menentukan untuk menetapkan daftar kanon kitab suci ini adalah para uskup dan para paus. Mereka bapak-bapak gereja yang luar biasa. Mereka ini yang memiliki otoritas magisterium, yakni otoritas yang menyatakan ajaran resmi gereja. Salah satunya adalah daftar kanon kitab suci. Maka kita sebut beberapa data proses kanonisasi kitab suci itu. Pada tahun 382 Masehi, didahului oleh Konsili Roma, Paus Damasus menulis dekrit tentang daftar kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang terdiri dari 73 kitab, 46 buku Perjanjian Lama dan 27 buku Perjanjian Baru. Di sini, 7 buku yang kemudian disebut Deuterokanonika sudah termasuk dalam daftar Perjanjian Lama itu.
Bapak-bapak gereja mempertahankan perjanjian lama Septuaginta. Kemudian Konsili Hippo di Afrika Utara pada tahun 393 menetapkan ke-73 kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru seperti dalam dekrit Paus Damasus. Kitab Deuterokanonika termasuk dalam daftar kanon perjanjian lama. Konsili Kartago di Afrika Utara pada tahun 397 menetapkan kanon yang sama untuk Alkitab Perjanjian Lama 46 buku dan Perjanjian Baru 27 buku. Paus Santo Innocentius pertama tahun 401 sampai 417 pada tahun 405 Masehi menyetujui kanonisasi ke-73 kitab dalam Alkitab dan menutup kanonisasi Alkitab. Jadi kanonisasi Alkitab secara resmi diputuskan pada abad keempat oleh konsili-konsili gereja Katolik dan para paus. Daftar kanon kitab suci yang berjumlah 73 kitab terpelihara selama 1100 tahun. Tetapi setelah ribuan tahun, pada abad ke-16, saudara kita Martin Luther membuang kitab Deuterokanonika. Ia tidak mengakuinya sebagai kitab suci. Padahal Deuterokanonika itu sudah menjadi bagian perjanjian lama Septuaginta yang selesai diterjemahkan antara tahun 250 sampai 125 sebelum Masehi. Menariknya, setelah membuang kitab Deuterokanonika, lalu menegaskan bahwa sumber iman adalah sola scriptura atau hanya kitab suci. Padahal dia sudah membuang sebagian kitab suci. Artinya, dia tidak tunduk pada keseluruhan kebenaran kitab suci yang sudah ada sejak awal Kristianitas. 46 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Bahkan saudara kita Martin Luther tidak mengakui magisterium gereja. Padahal otoritas yang menetapkan daftar kanon kitab suci adalah magisterium gereja, yakni para uskup, para paus, yang berhimpun dalam konsili-konsili. Pertanyaan kita, jika kitab suci satu-satunya sumber iman Kristen, lalu umat Kristiani yang hidup dalam kurun waktu 4 abad sebelum perjanjian lama dan perjanjian baru ditetapkan secara resmi oleh gereja, apakah mereka bukan Kristen karena belum memiliki daftar kanon resmi kitab suci seperti kita? Kan tidak demikian. Mereka tetap Kristen. Sumber iman mereka yakni tradisi suci dan magisterium gereja atau ajaran resmi gereja, dan baru kemudian daftar kanon kitab suci. Terakhir, marilah kita membahas magisterium gereja. Sebenarnya dalam paparan sebelumnya kita sudah menangkap apa dan siapa itu magisterium gereja. Magisterium gereja adalah wewenang mengajar gereja. Wewenang ini ditetapkan oleh Yesus Kristus. Nanti silakan membaca Injil Yohanes bab 14 ayat 16 dan ayat 26. Kuasa mengajar ini dipercayakan gereja kepada paus dan para uskup, seperti dinyatakan dalam dokumen Konsili Vatikan II, Dei Verbum artikel ke-10. Adapun tugas untuk menafsirkan secara otentik sabda Allah yang tertulis dan diturunkan itu dipercayakan hanya kepada wewenang mengajar gereja yang hidup, yang kewibawaannya dilaksanakan atas nama Yesus Kristus. Para murid Yesus Kristus adalah bapak-bapak gereja pertama yang diberi wewenang magisterium oleh Yesus sendiri berdasarkan Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Saudara-saudariku terkasih, peran magisterium gereja ini sangat penting. Mereka yang menjaga gereja Katolik tetap utuh, membangun persekutuan, tidak terpecah belah. Magisterium ini juga yang punya otoritas menafsirkan sabda Allah atau kitab suci. Dan karena itu, tafsiran kitab suci dalam gereja Katolik bukan tafsiran pribadi, bukan tafsiran seseorang, bukan tafsiran satu orang, dan bukan juga tafsiran yang suka-suka. Itu sebabnya tafsiran gereja Katolik sangat kuat. Saudara-saudari kita yang memisahkan diri dari gereja Katolik menekankan tafsiran pribadi sehingga saling bertentangan. Akibatnya mereka terpecah belah.
Ini tidak sejalan dengan doa Yesus agar kita para pengikutnya bersatu, tidak terpecah-pecah. Apa kesimpulan kita? Kelompok atau orang yang menolak tradisi suci, membuang sebagian kitab suci, dan menolak magisterium akhirnya menghadapi akibat yang sangat fatal, rapuh dasar imannya, dan juga terpecah belah komunitasnya. Mari kita doakan mereka juga. Dan saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi, marilah kita jangan saling menjelekan. Kalau ada orang yang mempertanyakan iman kita, marilah kita menjawabnya dengan santun, dengan seluruh kebenaran, dan juga jangan menyerang pribadi seseorang. Tuhan memberkati. Amin.